Baca. Dari seluruh pendapat para ulama tersebut tidak menyangkut masalah pokok atau mutlak. Nomor kedua, iman ilmu, yaitu imannya seorang mukallaf yang telah mengetahui dalil yang benar, namun belum menjiwai keimanannya, sehingga ahlu sufah memberi nama makhjubin. Nomor ketiga, imaniyah, yaitu imannya seorang yang disertai ma'rifat dan tasdik, yang menjiwai sifat sama rasul Allah sehingga jiwanya selalu merasa didengar oleh Allah dan berdiam di maqam muraqabah. Nomor keempat, iman hak, yaitu imannya orang yang mempunyai jiwa yang mendalam, hatinya mampu menerobos maqam musyahadah, yang apabila melihat makhluk hatinya tidak pada yang dilihatnya, melainkan ingat kepada yang menciptakannya. Tingkatan iman disebut pula iman hakul yakin, yang kontaknya dengan sifat qudratullah. Nomor kelima, iman hakikat, yaitu imannya orang yang mempunyai jiwa teramat dalam kemakrifatannya yang luar biasa sehingga hatinya tidak ingat lagi kepada makhluk, fana kepada Allah, serta selalu berdiam di maqam fana. Keyakinan iman hakikat ini nama ainul yakin, keadaannya majnun. Nomor keenam, iman hakikatul hakikat, yaitu imannya para rasul. Hal ini ahlu usul tidak memberikan ta'rif. Tingkatan iman yaitu yang pertama adalah iman taklid, selesai dibahas. Ada iman ilmu, iman ilmu, iman yang tidak taklid. Seorang mukmin menggunakan akal dia kuat iman kepada Allah karena punya argumen. Dengan segala logika akal dia lakukan, baik juga dengan dalil nakli dia kuasai. Itu namanya iman ilmu. Iman disertai dengan menguasai dalil-dalil Allah, Rasul, sifat-sifat yang ada pada Allah dan ada pada Rasul. Secara teori iman ini kebalikan daripada iman taklid. Iman taklid iman yang tidak punya argumen, sementara iman ilmu adalah iman yang menguasai dalil-dalil tentang ilahiyah, tentang ketuhanan, dalil-dalil tentang nubuah, tentang kenabian. Jadi titik yang membedakan iman taklid dengan iman ilmu, iman taklid adalah iman ikut-ikutan. Dia tidak punya argumen apa-apa. Kalau iman ilmu dia beriman dengan menguasai dalil. Itu titik perbedaannya. Titik samanya, baik iman taklid ataupun iman ilmu sama-sama belum belum masuk ke ranah
kejiwaan, buah keimanan. Sama-sama masih bisa diumbang-ambing standar berpikir, standar bersikap, berjiwa. Belum punya pegangan yang kuat, tidak punya sandaran yang hebat, yang bisa mempertahankan dari gelombang pasang yang begitu keras. Dia hanya akan hidupnya terumbang-ambing. Jadi kalau saya gambarkan, tidak lebih tidak kurang seperti pohon bambu yang ada di atas pasir, di atas gunung. Dari mana angin datang, maka dia akan roboh, terbawa angin. Mun aya angin ti kidul, dia roboh ke timur, ke utara. Kalau ada angin dari barat, dia roboh ke barat, ke timur. Dia akan roboh, hidupnya rapuh. Dia sangat akan terpengaruh dengan material yang ada. Dia akan beda antara susah dengan senang. Dia akan terpengaruh dengan punya uang dan tidak punya uang. Dia sangat akan terpengaruh dengan sukses dan gagal. Dia sangat akan terpengaruh dengan pahit dan manis. Dengan pahit dia berubah kalau dengan manis. Dari punya duit dia akan berubah ketika tidak punya duit. Dari tidak punya masalah dia akan berubah ketika punya masalah. Dia akan terumbang-ambing. Jadi dua-duanya ini, iman ilmu dan iman taklid, berbedaannya adalah yang satu tidak punya dalil, sementara iman ilmu punya dalil. Titik samanya adalah sama-sama masih terumbang-ambing kehidupannya dengan apa gerakan riak-riak yang dihadapi oleh dirinya. Dia tidak punya standar pegangan, dia tidak punya jangkar untuk berlabuh, dia belum punya kekuatan yang super hebat dalam dirinya dalam menghadapi badai gelombang kehidupan. Jadi ada iman taklid, kemudian ada iman ilmu. Nah, selanjutnya kalau iman taklid dengan iman ilmu, kekuatan imannya standarisasi, standar sangat ketergantungan bagaimana dia merespon imtisalu awamirillah wastinabun nawahi. Karena apa? Karena iman kuat itu buah dari sebuah amal. Iman itu kuat buah dari sebuah amal. Kekuatan iman bukan dari sebuah logika. Kekuatan iman bukan, walaupun dia tahu argumen dalil-dalilnya, artinya dia dipersoalkan oleh siapapun, dia bisa mempertahankan kebenaran bahwa Allah adalah Tuhan, lam yalid wa lam yulad lam yakun lahu kufuwan ahad. Sehebat itu dia tahu tentang apa? Tentang dalil-dalil apa keimanan, tidak menjamin iman itu menguat pada dirinya. Karena kekuatan iman sangat terletak dari buah karya amal ibadahnya itu sendiri. Jadi kalau dia memang begitu hebat dalam melaksanakan perintahnya, begitu dia jatuh bangun untuk menahan diri dari apa yang dilarang oleh Allah, maka iman itu akan meningkat. Iman itu akan meningkat. Tapi kalau itu tidak dilakukan,
perintah-perintah Allah diabaikan, dosa-dosa dilakukan, ya berat iman bisa bertahan dalam diri. Karena apa? Karena inna rahmati qaribun alal muslimin, bahwa rahmat Allah, Rahman Rahimnya Allah itu sangat identik dengan orang-orang yang melakukan kebaikan. Jadi kalau orang misalnya imannya iman taklid, tetapi dia terus melakukan segala apa yang diperintahkan, meninggalkan segala apa yang dilarang, cari kaset, meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah, terus melaksanakan apa yang diperintahkan, walaupun imannya iman taklid, dia akan semakin menguat keyakinannya. Walaupun dia iman ilmu, tetapi tidak dibarengi, tidak disertai dengan imtisalu amila wazdinabun nawahi, maka mungkin air sama, tapi yang satu tawar, yang satu minyak. Minyak dengan air sama-sama air, tetapi sulit untuk menyatu, berat untuk menyatu. Iman dengan pola hidupnya, iman dengan sadar berpikirnya, iman dengan segala perasaannya, imannya tidak menembus kepada perasaannya, imannya tidak menembus kepada pemikirannya, imannya tidak menembus kepada indera yang dia miliki. Jadi aing-aingan, ya. Kemudian selanjutnya iman iyan. Iman iyan ini baru. Iman iyan ini iman yang kemudian calik kasep. Calik. Iman iyan ini adalah iman yang mulai ada rasa, yang mulai ada ada warna, ya, ada warna, ada singoh yang Allah berikan, ada penghalang yang Allah buka dalam pikiran kita. Selama ini penghalang yang menghalangi pemikiran kita dibuka Allah. Selama ini yang menghalangi perasaan kita dibuka oleh Allah. Sehingga perasaan dan pemikiran, otomatis sikap perilakunya pun kemudian akan berubah sesuai dengan pemikiran dan perasaan yang dibuka oleh Allah. Karena apa yang dilakukan adalah buah dari sebuah pemikiran, yang dilakukan adalah buah dari sebuah perasaan. Perasaan pemikirannya adalah baik, maka sikap perilakunya akan baik. Tetapi sebaliknya, kalau pemikiran dan perasaannya buruk, maka apa yang dia lakukan adalah sebuah keburukan. Nah, ini Allah mulai dalam iman yang ke-1, kedua, yang ketiga dalam tahapan ini adalah iman iyan. Iyan itu pertolongan ya. Iman yang terbuka, ya, mulai terbuka, ya. Iman yang mulai terbuka. Nah, di sini ini tahapan yang pertama, ya. Dia terbuka, ada efek, ada magnet lah, ada magnet, ada magnet. Saya kira lumrah lah, beribu bintang di langit hanya satu yang bercahaya, beratus perempuan yang cantik, tidak ada yang dipercaya, hanya satu yang kita cinta. Karena ada sugesti tersendiri, hubungan yang sangat luar biasa. Nah, iman itu imannya seorang yang disertai ma'rifat dan tasdik, jelaslah dia sudah melewati iman ilmu, ya, sudah melewati iman ilmu. Hanya tambahannya adalah dia dibuka oleh Allah pemikiran dan perasaannya
atas sifat basor dan sifat samanya Allah. Ada dalam dirinya, ada dalam jiwanya, ada dalam pemikirannya, dibuka karena dibuka ya. Karena dibuka oleh siapa? Oleh Allah. Kalau sudah dibuka oleh Allah, kita nggak boleh ada pertanyaan lagi. Manya, apa bisa manja jangan Allah? Nggak bisa kan? Temannya Allah. Kita dibuka pemikiran kita, perasaan kita dibuka, sehingga perasaan-perasaan kita bisa terbawa perasaan lah. Dulu waktu saya kecil tuh modal tuh di Pacilingan. BAB itu di Pacilingan, di Susukan Cihanyang, naik becak ya kan. Jadi awi dua siki tuluy di kurungan ku nantenor ku bilik ya, lain bilik. Sesek awi itu sudah biasa. Ya, udah biasa. Jadi jeung babaturan ngahajat di imah asa jauh baheula mah ka ditu teh. Cicing gitu. BAB cuma 5 menit atau mungkin 5 menit lah. Tapi naik becana eta bisa setengah jam. Iya. BAB-nya cuma 5 menit tapi nongkrong di eta Pacilingan bisa setengah jam. Kenapa? Ketika saya melihat ada tiang penyangga di bawah bambu, kemudian ada air yang mengalir. Sebenarnya bambu ini diam, air yang bergerak. Tetapi kita dijadab oleh Allah. Apa dijadabnya? Perasaan air yang diam, saya lagi naik perahu kayak gitu. Jadi perasaan saya naik perahu. Anjir, aing naik perahu di betah teh gitu. Wah, cicing we. Padahal geus teu hayang BAB, geus teu hayang laon gitu kan. Wah, pelebah. Sok aya huluan perahu teh ge, lamun kana tungtung kontol gitu. Wah, eta teh huluna gitu. Wah, itu bisa setengah jam. Kenapa? Menikmati suasana larasaan teh keur naik perahu padahal keur tumpak Pacilingan. Nah, ini sebuah gambaran fakta tidak bisa dibantah bahwa bisa loh jiwa kita, pikiran kita berubah, tidak dalam alam realita, tetapi dari alam yang dibuka oleh siapa? Oleh Allah. Mungkin kamu pernah juga bersimpangan di standplat atau bis, ya kan biasanya bergandengan bis, ya bis. Perasaan kita yang maju, padahal yang sebenarnya yang maju yang sebelah. Kita mah belum maju, tapi nu maju itu mana? Nu sabelah. Nah itu pun gambaran-gambaran. Jadi harus diakui, diterima dan tidak bisa dibantah bahwa kita bisa dibuka, dirubah tabir pemikiran dan tabir perasaan ini bisa dirubah oleh siapa? Oleh Allah. Kenapa? Karena Allah yang berkehendak. Nah, yang begitu namanya iman yang terbuka. Setelah dia melewati iman ilmu, dia naiknya apa? Dia selalu saja ingat ada yang melihat, dia selalu saja ingat ada yang mendengar. Bukan melihat Allah, bukan mendengar Allah, tetapi merasa dilihat, merasa didengar. Saya sering menyampaikan seorang anak muda apel ke rumah pacarnya dan pacarnya lagi tidak ada. Wah tah, nu aya teh bapana kumisna baplang, keur cicing we di harum. Waalaikumsalam. Alam. Jam. Bade geus gemetar ya ada tuh. Sok ka jero dieu suguhan. Disuguhan cai. Cek calon sok yang diinum. Nyokot cai ngagentar nepi ka cai bahe. Beak meh diinum. Wah, ngadeg-deg jeung cai. Wah, cai da beak meh diinum. Kenapa? Dia bisa bergetar. Ada sikap yang salah, ada perilaku yang beda, ada perilaku yang tidak bisa dikuasai, ada perilaku yang tidak bisa dikuasai. Dah hayang lama tenang, tapi teu bisa, da tetep we naon? Bergetar. Dah hayang lama tenang eta teh. Jadi ada sikap yang tidak dikuasai oleh dirinya. Karena apa? Karena dia terbuka rarasana teh aing keur diperhatikeun. Pantas teh aing jadi minantu manehanana. Rarasana teh gitu, pede. Sehingga
Tujuan lama apik bakat hayang pakai jadi naon, jadi minantu. Nah, kenapa? Dia untuk melongkat calon metohana lain, tapi merasa dipelong. Bukan melihat, tetapi merasa dilihat. Diri dibuka hijab ku Allah, perasaan dengan pemikiran, sehingga luar biasa. Sama basarnya, wa huwas samiul alim. Apa yang terjadi? Yang terjadi begitu warok, begitu apik apa yang dia lakukan. Untuk melakukan kesalahan itu sangat sulit. Untuk menolak kebaikan itu sangat sulit. Jelas tepurun ma'aya. Tetapi begitu menggebu berusaha dirinya untuk melakukan sebuah kebaikan. Melakukan kebaikan bukan karena resep, bukan karena, tetap dengan berat, tetapi dia berani melakukan rasa sukses memperjuangkan dirinya. Nah itu. Begitu sulit dirinya untuk meninggalkan apa yang dilarang. Tetapi sesulit apapun dia berani melakukannya. Menjadi seorang pemberani untuk melakukan sesuatu yang diperintahkan dengan segala berat hati, dan menghindari apa yang dilarang dengan segala berat hati. Jadi ar-ruh aqwa minal jasad. Ar-ruh aqwa dalam Hikam Ibnu Athaillah. Tolong kalau yang ingat ya, kalau yang ingat. Ar-ruh aqwa minal jasad. Dia berbicara begini bahwa ruh ini lebih kuat daripada badannya. Ada sebaliknya, al jasadu aqwa minar ruh. Ngiri bisa etik. Ngiri pisah mual. Nah, itu. Tapi yang sebaliknya, adalah ar-ruh aqwa minal jasad, ngagebret oge datang. Ngagebret oge naon? Datang. Mampai jalan satapak ngajug ka hiji lemur. Daya capena dasa sabab ayah dodi teang hujan angin dordar gelap taya pisan keur ngiuhan senajan awak rancucut teu paduli kajeun teuing. Aya begitu itu. Begitu kekuatannya luar biasa. Angin geledek naon bae tidak menghalang dirinya untuk melakukan perintah. Apapun tidak mau. Jadi ya malang-malang putung rawe-rawe rantas, maju terus pantang mundur. Nah, itu malang-malang putung rawe-rawe rantas, maju terus pantang mundur. Allah merintahkan terus dilakukan. Bukan dengan senang hati, bukan. Kadang-kadang dengan berat hati, kadang-kadang dengan senang hati, tapi ending pointnya adalah terlaksana perintah. Ya, terlaksana perintah. Nah itu. Tetapi kebanyakannya ya entry pointnya dengan apa? Hasilnya kadang-kadang begini. Apa yang ditugaskan Allah kepada diri di dunia ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tentu adalah ibadah, ya, ibadah. Melaksanakan ibadah ini tentu ya kita rasakan betapa berat, ya, betapa berat. Zuina lan woi ka mana jelema teh ngaleungit
Syahwat itu ya Allah, papais dunia itu syahwat itu begitu menarik. Tetapi rintangan kebaikan itu begitu sulit. Ya. Nah, ini aura yang ketiga ini, iman ian ini, iman yang memiliki proses apa? Dibuka jiwa, dibuka pemikiran. Nah, ini bypass, bypass adalah apa? Mudah gitu, mudah yang tadinya sulit menjadi mudah. Ada entry point. Lu tadi berat ngalaksanakeun parentah, berat ninggal keur dicarek. Tetapi kalau sudah ditingkatkan iman seperti iman ian, tercapai juga semuanya. Dan rintangan itu nyaris pada akhirnya hilang, nggak ada. Masalah berat bujur yang ibadah, menjadi hampang naon, hampang bujur. Lalu tadinya sulit, menjadi apa? Menjadi mudah. Nah ini iman namanya iman ian. Karanjingan ku sifat sama basorna naon? Allah. Jiwanya terlalu merasa didengar oleh Allah dan berdiam di makom muraqabah aya muqarabah aya muraqabah. Muqarabah mangga deukeutan, muraqabah mah geus deukeut gitu. Tep hayang haseup lah teu hayeun teh ana poe naonan isuk akang rek benci sapi awe masakna lalaki kadaharna ya. Jadi suku sararea urang di dieu urang ku sararea we lah ek diangeun rek kumaha ke urang nanya polis pokokna mah urang syukuran kalau urang diberi hidayah kene caricing di mana di pondoknya itu dikayecek. Jadi isuk teh poe Kemis mulainya iraha nur isuk isuk mimintinanya isuk. Jadi besok siap-siap kita kurang makan berarti ku 2 kalian jengjang sore gitu kan jengkar sore lu tara ngaji mau ulah marilu dahar aja marilu ya lah agne si poho si poho deh sing nepi guys, pohon besok gitu aja. Enak mau tulikeun bala. Mung ngulikeun geus kamu geus sapi. Tanda iman ian ya. Jadi iman ian itu iman yang Allah membuka tabir pemikiran, tabir perasaan kita, ya, tabir pemikiran. Apakah bisa tabir perasaan ini keluar dari alam realita? Jawabannya tadi teh apa? Bisa. Di pacilingan BAB-na 5 menit, cicingna 1/2 jam. Tuluy tadi oke. Titah ginum kumitohana babeh diinum caida beak teh heula. Berarti bukti bisa tabir-tabir itu dihilangkan ku Allah. Allah berikan 2 sifat sama dan basor, di mana sama basor ini kemudian menyikap membuka arah-arahnya itu. Ada. Kemudian iman 4 iman hak. Iman hak yaitu imannya orang yang mempunyai jiwa yang mendalam, hatinya mampu menerobos ke makom musyahadah, yang apabila melihat makhluk hatinya tidak pada yang dilihatnya, melainkan ingat kepada yang menciptakannya. Tingkatan iman ini
disebut pula iman hakul yakin yang kontaknya dengan kudrat iradat Allah. Naik deui tah teu nya teh. Naik deui ngaranna iman hak. Iman hak. Iman hakul yakin. Nu tadi madiri dibuka aura ku Allah. Tabir pemikiran, tabir perasaan dibuka usaha ku Allah. Nah, iman hakma atau iman apa hakul yakin, dirinya bisa membuka tabir. Tabirnya dibuka. Semua makhluk itu terbuka, telanjang. Telanjang. Semuanya menjadi telanjang. Telanjang apanya? Telanjang secara hakikatnya, telanjang. Kawas urang lempot cangcut awewe. Geus musahadah mah, heunceu teu kan ciri teh. Sok maneh lempo BH rantuy. Awewe sok eta BH. Lempo BH jujur sia sok. Lempo beureumna BH teu nu katidieu teh nenen mun gitu lain. Itu. Oh, lempo we kana kelir hejo tah. Maneh sing percaya ka aing nu hejo eta eueuh. Nu kadeuleu teh awewe di ditu. Ada itu. Jadi lamun iman ian mah diri anu dibuka tabir, tak iman hakul yakin mah membuka tabir makhluk yang lain. Itu. Iman ian mah urang nu dibuka, iman hakul mah urang anu lawan, anu muka dua-duana ge ti saha? Ti Allah. Tah itu perbedaannya. Kawas ya nu ditinggalkeun maot ku salakina. Poek abdi teh Gusti. Kunaon nasib abdi geuning kieu. Baheula janji paduduaan kacai jadi saleuwi, kadarat jadi salebak. Lamun bungah babarengan, lamun susah babarengan. Tapi geuning kieu kayanana atuh akang teu karunya. Akang abdi tulungan. Tibelan kada teu aya. Anu akang geuning kieu karasana ari hirup jadi rana hayang kawin eueuh nu daekeun. Beberes di imah, ari beberes di imah aya baju batik, begitu nepo batik akang, aduh akang, cek ngobrol jeung saha jeung baju batik, eta mah baju batik lain si AA, heueuh baju batikna teu kadeuleu, nu kadeuleu mah si AA na gitu. Nu kadeuleu mah si anak bau baju mah teu kadeuleu. Afala yang turuna ilal ibili kaifa khuliqat. Apa yang dia lihat? Naon ditembok ku dirina? Enggak ada. Aduh, itu gunung langkung asa betah lamun sosorodotan cek gunung neng kade ulah ningali keagungan nu agung mah nu nyieun kami gunung lempo gunung keur ngeunah-ngeunah eta gunung disada
Subhanallah. Tuh tulisan kayak gitu. Subhanallah, Maha suci Gusti Allah. Pabeberang lembon tangkal kalapa di tengah sawah, katebak angin lalaunan siga gugupayan katingali matak indah. Eta ngomong kalapa, Neng aa santri huda ulah temen ningali ka kami kaindahan dia kenging Gusti Allah. Subhanallah. Naon we nu ditempo kabeh ogenan nyetop tuluy nuduhkeun ngadalilan kana kudrat irodatna saha Gusti Allah. Watak tabir kabeh dibuka tabir buka bener. Wah, santri huda mah kabaragean kabehnya. Karena iman eta iman hak. Iman hakul yakin kontaknya dengan kudrat irodat Gusti Allah. Kan kade sing apal Allah muka hijab kahambana, Allah muka hijab pemikiran urang, Allah muka hijab perasaan urang. Di mana Allah geus mere nu kitu, wah tadi ge telanjang alam dunia teh telanjang we kabehan oge gitu. Dempos sagala oge dan we dan nu aya mah Allah kudrat irodat saha? Allah nu aya mah tapak damel saha? Allah. Nah, aya istilah aji mumpung. Cek Sunda mah aing teu panasaran geus ngajaran mah. Kulantaran teu panasaran geus ngajaran, naon kadituna? Geus we. Loba nu getol, tuluy dibere ku Allah teh jadi teu getol loba. Tadi udah bebeakan jadi teu bebeakan. Da fungsi nama sadaya ogenan adalah untuk mendulang amal sebanyak mungkin. Allah mere fasilitas kemudahan pikeun naikeun kualitas amal urang. Batak lamun diberi keunggulan ku Allah ulah dipake nu sejen, sing dipake numpuk-numpuk amal. Angot kena apal. Saya datang, oh apal saya isuk rek anu. Muka di imahna membuka al hikmah, hayang nu awet jabatan. Hayang anu payu dagang ngajualan doa ngarental doa gitu ulah da Allah mereka jang naon jang ningkatkeun iman. 5 genap bener tulikeun aing cadalakeun langsung
Yok, teruskan.